Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberi nikmat kesehatan, serta tidak lupa kita junjungkan sholawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada dosen pengampu Bapak Mutarom SPD MPDI dan teman-teman yang saya sayangi. Di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri dengan nama Maulana Pangestu, NIM 22202100063, dan teman saya yang bernama Nafika Dwi Sapitri dengan NIM 22202100040. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul mengoptimalkan kemampuan anak berkesulitan dalam belajar. Saya akan menyampaikan presentasi yang pertama. A. Definisi kesulitan belajar anak. Kesulitan belajar merupakan terjemahan istilah bahasa Inggris learning disability. Terjemahan tersebut sesungguhnya kurang tepat karena learning artinya belajar dan disability artinya ketidakmampuan, sehingga terjemahan yang benar seharusnya adalah ketidakmampuan belajar. Kesulitan belajar merupakan suatu konsep multidisipliner yang digunakan di lapangan ilmu pendidikan, psikologi, maupun ilmu kedokteran. Kesulitan belajar khusus adalah suatu gangguan dalam satu atau lebih dari proses psikologis dasar yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa ujaran atau tulisan. Gangguan tersebut mungkin menampakkan diri dalam bentuk kesulitan mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengajar, atau berhitung. Batasan tersebut mencakup kondisi-kondisi seperti gangguan perseptual, luka pada otak, disleksia, dan afasia perkembangan. Faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. Adapun faktor-faktor penyebab kesulitan belajar itu dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Faktor internal yang meliputi 1. Faktor fisiologi, 2. Faktor psikologi. B. Faktor eksternal yang meliputi 1. Faktor orang tua, 2. Faktor sekolah, 3. Faktor media massa dan lingkungan sosial. Membantu meningkatkan daya ingat anak dalam proses belajar. Meningkatkan daya ingat anak adalah proses belajar dilakukan oleh siapapun dan dalam konteks apapun, terutama di dalam pendidikan. Anak-anak merupakan pembelajar yang aktif. Mereka mulai mempelajari banyak hal yang dapat meningkatkan fungsi memori untuk bekerja dengan baik. Beberapa strategi untuk membantu anak meningkatkan daya ingat anak yaitu 1. Memotivasi anak untuk mengingat materi menggunakan pemahaman. 2. Membantu anak mengatur apa yang mereka masukkan ke dalam memori formasi dapat diingat lebih baik. 3. Bimbing anak menggunakan latihan terdistribusi. Latihan melibatkan pembuatan jadwal praktik. 4. Berikan tes latihan pada anak dan dorong mereka untuk menguji dirinya sendiri. Dapat dilakukan dengan meminta anak memberikan pertanyaan kepada dirinya sendiri. C. Memahami gaya belajar anak. Gaya belajar setiap orang dipengaruhi oleh faktor alamiah atau pembawaan dan faktor lingkungan. Jadi ada hal tertentu yang tidak dapat diubah dalam diri seseorang, bahkan dengan latihan sekalipun. Tetapi ada juga hal-hal yang dapat dilatihkan dan disesuaikan dengan lingkungan, yang terkadang juga justru tidak dapat diubah. Mengenali gaya belajar sendiri belum tentu membuat kita menjadi lebih pandai, tapi dengan mengenali gaya belajar, kita akan dapat menentukan cara belajar yang lebih efektif. Anda tahu bagaimana memanfaatkan kemampuan belajar secara maksimal, sehingga hasil belajar yang diperoleh secara optimal. Macam-macam gaya belajar yaitu 1. Gaya belajar menurut Dave Major dalam bukunya The Accelerated Learning. A. Belajar somatis. Cara belajar dengan menggerakkan tubuh. B. Belajar auditori, yaitu belajar dengan cara menggunakan pendengaran. Dan yang C. Belajar visual, yaitu adalah pembelajaran paling baik jika mereka dapat melihat contoh dari dunia nyata. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Nafika. Kepada Nafika dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Maulana Pangestu.
B. Menjalin komunikasi dan interaksi belajar anak. Menjalin komunikasi interaksi kesulitan belajar anak merupakan sebuah hambatan dalam proses pembelajaran yang dialami oleh siswa sehingga ia tidak bisa mencapai keberhasilan akademik sesuai yang ia harapkan. Interaksi sosial merupakan salah satu tugas perkembangan sosial yang harus dicapai dengan baik oleh peserta didik karena dengan dapat mencapai kematangan. Dalam hubungan interaksi sosial dapat diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok. Aspek-aspek komprehensif kesulitan belajar yang perlu diketahui oleh guru dan siswa yaitu 1. Sejarah kegagalan akademik berulang kali. Yang kedua, hambatan fisik dalam interaksi kesulitan belajar. Yang ketiga, unsur motivasional. Yang keempat, kecemasan yang samar atau inkonsentrasi behavioral. Yang keenam itu penilaian yang keliru. Yang terakhir, pendidikan pada pola asuh. Baik, yang kerjasama orang tua dan guru dalam membantu anak. Kerjasama orang tua dan guru dalam membantu anak diperlukan di semua tingkat pendidikan, khususnya di lembaga PAUD. Karena menurut Lestari Mansur, pada level ini anak-anak baru saja mulai mengembangkan karakter mereka melalui perkembangan sikap moral, sosial, emosional, dan karakteristik keagamaan. Perkembangan nilai-nilai ini dapat dicapai dengan optimal jika adanya keharmonisan antara pendidik anak-anak di rumah dan di sekolah, yang tentunya saja tidak dapat dipisahkan dari peran orang tua dan guru. Seperti yang diungkapkan oleh Mansur, orang tua memiliki tanggung jawab terhadap anak-anak sejak akal pikiran belum sempurna, hingga mereka dapat mengambil tanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan. Baik, selanjutnya materi yang F. Menjalin interaksi dan komunikasi dengan Sang Maha Mendengar. Untuk menjalin interaksi dan komunikasi dengan Sang Maha Mendengar, dengan adanya keterbatasan yang disandang oleh anak-anak, tentunya mempengaruhi kehidupan sosial sehari-hari, baik dalam hal komunikasi, interaksi, maupun bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Komunikasi sosial adalah proses pertukaran informasi antara orang atau lebih sehingga dapat dipahami penerima pesan. Interaksi sosial merupakan hubungan antara orang individu atau antara kelompok manusia. Interaksi sosial merupakan salah satu bentuk dari kecenderungan manusia untuk membutuhkan interaksi sosial dapat berlangsung apabila terdapat komunikasi dan kontak sosial. Sedangkan menurut Walgito, interaksi sosial merupakan hubungan antara individu satu dengan individu lain. Kesimpulan dari materi kami yaitu kesulitan belajar merupakan terjemahan dari bahasa Inggris learning disability. Terjemahan tersebut kurang tepat karena learning artinya belajar dan disability artinya ketidakmampuan. Sehingga terjemahan yang benar seharusnya adalah ketidakmampuan belajar. Kesulitan belajar merupakan suatu konsep multidisipliner yang digunakan di lapangan ilmu pendidikan psikologi maupun ilmu kedokteran. Pada tahun 1963 untuk pertama
kali menyarankan penyatuan nama-nama gangguan anak seperti disfungsi otak, minimal brain dysfunction, gangguan neurologis atau neurological disorder, diseleksia, dan apsia perkembangan developmental apsia. Konsep tersebut diadopsi secara luas dan pendekatan edukatif terhadap kesulitan belajar telah berkembang secara cepat, terutama di negara yang sudah maju. Secara garis besar, kesulitan belajar dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok sebagai berikut. 1. Kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan development learning disabilities. 2. Kesulitan belajar akademika. Meningkatkan daya ingat anak adalah proses belajar dilakukan oleh siapapun dan dalam konteks apapun, terutama di dalam pendidikan anak merupakan pembelajaran yang aktif. Mereka mulai mempelajari banyak hal yang dapat meningkatkan fungsi memberikan untuk bekerja dengan baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.